Nabi Ibrahim mempunyai istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama menantikan kehadiran seorang anak. Kehadirannya sangat didambakan, hingga suatu hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Lalu Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sangat menyayanginya. Pada saat Ismail tumbuh besar, suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, ia bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Kemudian, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi tersebut kepada Ismail. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dengan berserah diri kepada Allah, Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Tibalah pada hari yang telah ditentukan. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Ketika Nabi Ismail telah terbaring, Nabi Ibrahim meletakkan pedangnya pada leher Ismail untuk segera menyembelihnya. Kemudian, keajaiban Allah pun terjadi. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Nah, anak-anak, itulah kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kira-kira pelajaran apa ya yang dapat kita petik dalam kisah tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak tausiah dari Ustadz Tipe Sukma Fernanda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini kita masih berada pada hari tasyrik, di mana hari ini kita diharamkan untuk berpuasa dan disunahkan untuk memperbanyak takbir, tasbih, tahmid dan tahlil setelah selesai sholat fardu. Maka banyak takbiran kita di hari tasyrik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Anak-anak Bapak semua, mungkin kita sudah melihat kemarin kita melihat kurban. Maka hari raya Idul Adha ini, hari raya kurban ini adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terutama kita ambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, namun diganti dengan domba yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Kita disuruh untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan di bumi Allah ini. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah sosok anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail alaihissalam, anak yang soleh. Yang pertama untuk menjadi anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak yang taat kepada Allah, maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan matilah jangan melainkan dari agama Islam. Maka itu tandanya kita harus tetap bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah untuk menjadi anak yang solih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi anak yang solih adalah taat dan patuh kepada kedua ibu bapak.
birrul walidain. Insya Allah dengan kita taat dan patuh kepada orang tua, sayang kita kepada kedua orang tua kita, tidak membantah perintah orang tua kita, itu menandakan kita adalah anak yang soleh, yang akan menjadi investasi orang tua kita kelak. Ketika orang tua kita tiada, kitalah yang akan mendoakannya, yang akan menyelamatkan orang tua kita kelak nantinya. Maka yang ketiga, kita menjadi anak yang soleh adalah berkat dari doa ibu bapak kita. Maka mintalah doa dari orang tua kita, doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dia memiliki keturunan, yaitu Rabbi habli minas solihin. Itulah, mintakan doa kepada orang tua kita, untuk kita, supaya kita menjadi anak yang solih. Mudah-mudahan anak bapak semua adalah anak-anak yang solih dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, anak-anak yang cinta kepada Al-Quran dan patuh kepada kedua orang tua. Ini saja yang dapat bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.